Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Herawati dan Cita Oktavia. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas pengantar manajemen dan bisnis yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen sumber daya manusia, disingkat MSDM, adalah ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peran sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan goal bersama perusahaan, karyawan, masyarakat maksimal. Berikut ini pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. 1. Menurut Melayu SPH Hasibuan, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 2. Menurut Henry Shimamura, manajemen sumber daya manusia adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balasan jasa, dan pengolahan terhadap individu anggota organisasi atau kelompok kerja. 3. Menurut Ahmad Ruki, manajemen sumber daya manusia adalah penerapan secara tepat dan efektif dalam proses akuisisi, pendayagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan personil yang memiliki sebuah organisasi secara efektif untuk mencapai tingkat pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan-tujuannya. 4. Menurut Mutiara S. Penggabean, manajemen sumber daya manusia adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengadilan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan analisis pekerjaan, evaluasi, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 5. Menurut Mutiara S. Penggabean, manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan di bidang sumber daya manusia dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sisi pekerjaan dan sisi pekerja. Dari sisi pekerjaan terdiri dari analisis dan evaluasi pekerjaan. Sedangkan dari sisi pekerjaan meliputi kegiatan-kegiatan pengadaan tenaga kerja, penilaian, presentasi. Peran manajemen sumber daya manusia. Peranan karyawan bagi sebuah perusahaan berupa keterlibatan mereka dalam sebuah perencanaan, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. R. Kiyosaki menyebutkan dalam 4 tingkatan, yaitu self-employed, employee, pebisnis, dan investor. Karyawan adalah mereka yang bekerja pada orang lain dan menjual jasa mereka, waktu, tenaga, pikiran untuk perusahaan dan mendapat kompensasi dari perusahaan tersebut. Perencanaan, melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja. Persiapan dalam proses dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen tenaga kerja atau rekrutmen. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru yang memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, organisasi, atau perusahaan. Dalam tahapan ini, diperlukan analisis jabatan yang untuk membuat deskripsi pekerjaan, pelatihan, pengembangan, dan penilaian presentasi. 1. Pengembangan dan evaluasi karyawan. Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada tepat lebih menguasai dan ahli di bidang masing-masing, serta meningkatkan kinerja yang ada. 2. Memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai. Kompensasi adalah imbalan atau kontribusi kerja pegawai secara teratur dari organisasi atau perusahaan.
Kompensasi yang tepat sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal. Kompensasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada dapat menyebabkan masalah tenaga kerja di kemudian hari, ataupun dapat menimbulkan kerugian pada organisasi atau perusahaan. Promosi, pemindahan, dan pemisahan. Promosi adalah jenis transfer yang meliputi penugasan kembali seorang pegawai pada sebuah posisi yang kemungkinan besar diberikan pembayaran yang lebih tinggi dan tanggung jawab, hak dan kesepakatan yang lebih besar. Demosi, kadang-kadang disebut transfer ke bawah, adalah sebuah jenis transfer meliputi pemotongan pembayaran, hak, dan kesempatan. 2. Pemisahan disebut juga pemberhentian, bahkan sering disebut downsizing, adalah perpindahan sementara atau tidak definitif seorang pegawai dari daftar gaji. 3. Terminasi adalah tindakan manajemen berupa pemisahan pegawai dari organisasi karena melanggar aturan organisasi atau karena tidak menunjukkan kinerja yang cukup. 4. Pemberhentian sukarela adalah pemisahan pegawai dari organisasi atas inisiatif organisasi atau kemauan pegawai sendiri. 5. Pengunduran diri adalah pemisahan pegawai yang telah menyelesaikan masalah kerja dari organisasi atau umumnya dikenal dengan istilah pensiun. Tujuan pokok manajemen sumber daya manusia. Aktivitas manajer dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, mengingatkan peran penting MSDM pada sebuah perusahaan. Selain 4 fungsi utama manajemen sumber daya manusia yang sudah dijelaskan di atas, ada pula tugas pokok yang mesti diemban. Dijelaskan sebagai berikut. 1. Melakukan pengawasan terhadap proses perekrutan, seleksi, wawancara, dan penempatan sejumlah tenaga kerja baru. 2. Mengkoordinasi tenaga kerja yang berbakat dan memiliki keahlian sesuai yang diharapkan perusahaan. 3. Menghubungkan pihak manajemen dan tenaga kerja. 4. Memberi pelayanan kepada tenaga kerja. 5. Memberikan masukan atas kebijakan-kebijakan perusahaan. 6. Melakukan pengawasan terhadap kinerja khusus dan juga staf pendukung. 7. Mengatasi permasalahan-permasalahan. Tanggung jawab manajemen sumber daya manusia. Agar perusahaan bisa berjalan dengan baik dan bahkan bisa mengalami perkembangan yang cukup signifikan, ada beberapa tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh tim manajemen sumber daya manusia dengan baik, antara lain: 1. Mendesain struktur dan tugas dalam organisasi. Tugas ini dimulai dengan mengidentifikasi masing-masing pekerjaan dalam perusahaan dan keterampilan serta kompetensi masing-masing tenaga kerja. Mereka dapat ditempatkan di departemen dan pekerjaan yang tepat. Kedua, mengorganisasikan sumber daya. Dalam tugas ini, tanggung jawab manajemen sumber daya manusia adalah menganalisis kebutuhan akan tenaga kerja, pengadaan karyawan baru, termasuk pemasangan pengumuman lowongan kerja, wawancara, tes, dan pengelolaan kontrak kerja, dan juga mengembangkan kemampuan dan orientasi tenaga kerja, pemberhentian, pensiun, dan pengunduran diri. Ketiga, menilai kinerja karyawan. Tugas ini termasuk melakukan monitor dan evaluasi sehingga ditemukan apakah terdapat kemajuan atau justru kemunduran dalam organisasi karena kinerja tersebut. Keempat, mengembangkan karyawan. Tanggung jawab yang harus dipenuhi manajemen sumber daya manusia dalam hal ini adalah mempersiapkan dan mengadakan pelatihan, pembinaan, dan bahkan pendidikan yang dapat meningkatkan kemampuan karyawan dan mengembangkan karirnya. Kelima, mengatur penghargaan untuk karyawan.
Tanggung jawab yang diemban oleh manajemen sumber daya manusia dalam hal ini adalah bagaimana departemen ini dapat membangun sistem pemberian upah yang adil dan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan karyawan. Fungsi dan tugas sebuah manajemen sumber daya manusia tentunya sangat penting bagi sebuah perusahaan. Semua tugas dan tanggung jawab berkenaan dengan dokumentasi prestasi tenaga kerja, keamanan dan juga kesehatan masing-masing karyawan dalam perusahaan. Seluruh aspek yang berkenaan